Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nila Kapitotropika, PGSD semester 7 dari UPBJJ UT Semarang. Hari ini kita akan melaksanakan percobaan lensa cembung dan cermin cekung. Yang pertama, kita akan melakukan percobaan dengan cermin cembung. Kita nyalakan dulu. Nah, untuk mencari bayangan, yang pertama, kita letakkan cermin cembung ini. Jarak cermin dan benda adalah 10 cm, dan sedangkan layarnya kita letakkan di angka 35 cm. Jadi jarak bayangannya 35 cm, sedangkan jarak bendanya 10 cm. Coba bisa dilihat, ini artinya bayangan adalah diperbesar dan nyata. Yang kedua, kita akan meletakkan cermin bendanya di jarak 15 cm, lalu kita letakkan tabirnya di 20 cm. Jadi jarak bendanya 15 cm dan jarak bayangannya di 20 cm. Ini juga diperbesar dan nyata. Lalu yang ketiga, antara jarak benda di 20 cm, lalu jarak bayangannya di 17 cm. Bisa dilihat. Untuk yang keempat, jarak bendanya kita letakkan di 25 cm dan jarak bayangannya di 15 cm. Lihat. Untuk yang terakhir, jarak benda kita letakkan di 30 cm dan jarak bayangannya di 14 cm. Untuk yang berikutnya adalah kita akan melakukan percobaan cermin cekung. Yang pertama, kita letakkan benda dengan jarak 10 cm dan jarak bayangan yaitu 60 cm. Bisa dilihat hasil dari bayangannya. Yang berikutnya, kita letakkan jarak benda di 15 cm dan jarak bayangan ada di 40 cm. Coba dilihat. Ini adalah hasil dari bayangannya. Untuk yang ketiga, jarak benda berada di 20 cm, sedangkan jarak bayangan di 30 cm. Bisa dilihat hasil bayangannya. Untuk yang berikutnya, kita letakkan jarak benda di 25 cm, sedangkan jarak bayangan juga berada di 25 cm. Hasil bayangannya yaitu sama. Untuk yang berikutnya, kita akan letakkan benda dengan jarak 30 cm, sedangkan jarak bayangannya yaitu 40 cm. Ini bisa dilihat bayangannya, lebar kecil dan nyata. Kesimpulannya, berdasarkan hasil percobaan lensa cembung, jarak benda 15 cm pada percobaan 2 menghasilkan bayangan yang paling jelas. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu bayangan yang terletak bersifat nyata, diperbesar, dan memiliki ukuran yang proporsional sehingga mudah diamati. Selain itu, letak bayangan relatif dekat dengan bidang penerimaan, menghasilkan fokus yang tajam dan jelas dibandingkan dengan percobaan lain. Bayangan pada percobaan ini tidak terlalu besar sehingga tetap tajam dan tidak terlalu kecil yang dapat mengurangi kejelasan visual. Oleh karena itu, jarak benda 15 cm dianggap sebagai posisi optimal untuk menghasilkan bayangan yang paling jelas pada percobaan ini. Dan berdasarkan hasil percobaan cermin cekung, bayangan terlihat paling jelas ketika jarak benda 25 cm pada percobaan 4. Pada jarak ini, bayangan yang terbentuk bersifat nyata, terbalik, dan berukuran sama dengan benda, sehingga detail bayangan dapat diamati dengan baik tanpa distorsi ukuran. Letak bayangan yang sejajar dengan pusat kelengkungan menghasilkan fokus yang optimal, sehingga kejelasan visual maksimal dibandingkan dengan percobaan lain. Bayangan yang sangat diperbesar atau diperkecil cenderung lebih sulit diamati secara detail karena proporsi atau jarak bayangan yang tidak ideal. Oleh karena itu, jarak benda 25 cm adalah posisi optimal untuk mendapatkan bayangan paling jelas pada percobaan ini. Terima kasih, itu tadi adalah percobaan lensa cembung dan cermin cekung. Semoga memberikan manfaat untuk kita semua. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.